Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Putri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan hari ini, kita masih akan sama membahas tentang tema berwudu. Setelah minggu kemarin teman-teman mempelajari tentang pengertian berwudu, kemudian teman-teman mempelajari macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu, kemudian teman-teman mempelajari tata cara berwudu, dan yang terakhir teman-teman mempelajari rukun-rukun wudu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai doa sebelum dan setelah berwudu serta hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Oke, silahkan teman-teman simak penjelasan yang Miss Putri sampaikan dengan baik ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, teman-teman harus mampu mengetahui doa sebelum dan sesudah berwudu serta hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang kedua, teman-teman harus mampu menghafalkan doa sebelum dan setelah berwudu dengan benar. Kemudian yang terakhir, teman-teman harus mempraktekkan doa sebelum dan sesudah berwudu dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai ketiga tujuan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang niat berwudu. Ketika membaca niat, tentu niat ini letaknya ada di dalam hati. Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kita harus lakukan dan diawali dengan niat. Walaupun niatnya ini letaknya ada di dalam hati, tapi boleh juga niat ketika kita akan melakukan sesuatu, kita lafalkan secara lisan, kita ucapkan secara lisan. Nah, lantas bagaimana sih niat dari berwudu itu? Oke, pasti di sini teman-teman sudah mengetahuinya dan teman-teman semua sudah bisa menghafalkan niat berwudu tersebut. Oke, tapi di sini Miss Putri akan ulas kembali supaya teman-teman lebih ingat dan teman-teman dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika akan berwudu, teman-teman tidak lupa untuk membaca niat. Oke, baik, kita mulai saja dengan niat berwudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu tadi adalah niat dari berwudu. Nah, kenapa sih kita harus membaca niat terlebih dahulu sebelum berwudu? Karena membaca niat atau membaca doa sebelum berwudu itu termasuk ke dalam rukun wudu. Artinya, hal tersebut harus kita lakukan. Jika teman-teman lupa membaca niat berwudu, maka wudu yang teman-teman lakukan tidak sah dan teman-teman harus mengulang wudu tersebut dari awal. Biasanya ketika melafalkan niat berwudu ini, teman-teman lafalkan ketika sudah di depan keran, kemudian teman-teman lafalkan ketika teman-teman sedang membasuh muka. Nah, ketika sedang membasuh muka sebanyak 3 kali, itu teman-teman sambil melafalkan dari niat berwudu tadi. Nah, Miss, kenapa kok tidak ketika sedang mencuci tangan kita? Nah, ketika teman-teman membersihkan tangan atau mensela-sela jari tangan atau membasuh kedua telapak tangan, nah itu bisa sambil teman-teman melafalkan basmalah. Kemudian untuk niatnya nanti teman-teman lafalkan ketika teman-teman membasuh wajah teman-teman. Untuk niat berwudunya silahkan teman-teman lafalkan kembali seperti yang sudah Miss Putri beri contoh tadi. Kemudian teman-teman hafalkan sampai teman-teman benar-benar hafal niat berwudunya. Setelah tadi teman-teman mempelajari
tentang niat berwudu. Nah, ketika sesuatu kegiatan kita awali dengan berdoa, maka ketika setelah selesai melakukan sesuatu itu pun kita harus tutup dengan doa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa setelah berwudu. Nah, pasti di sini teman-teman sudah hafal semuanya kan doa tentang doa setelah berwudu? Ya, pasti di sini teman-teman sudah menghafalnya dengan baik, sudah mengingatnya dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman selalu menerapkan membaca doa setelah berwudu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ayo. Oke, baik. Untuk lebih mengingatkan kembali dan supaya teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, jika setelah berwudu, maka teman-teman harus tutup dengan doa setelah berwudu. Bagaimana bunyinya teman-teman? Oke, Miss Putri akan memberikan dan melafalkan contoh doa setelah berwudu. Tolong teman-teman simak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu tadi adalah lafal dari doa setelah berwudu. Teman-teman harus lafalkan doa tersebut ketika teman-teman sudah selesai berwudu. Dan teman-teman bisa lafalkan doa tersebut ketika setelah berwudu sambil mengangkat kedua tangan teman-teman dan lebih baik menghadap ke arah kiblat. Nah, silakan teman-teman pelajari doa setelah berwudunya. Teman-teman lafalkan ulang sambil dihafalkan sampai teman-teman benar-benar hafal. Dan Miss Putri harapkan teman-teman dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah selesai melaksanakan wudu, teman-teman tutup dengan doa setelah berwudunya. Oke teman-teman ya. Supaya teman-teman lebih faham tentang doa sebelum berwudu dan setelah berwudu serta tata cara berwudu, Miss Putri akan sampaikan sedikit video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Simak dengan baik ya. Alhamdulillah sudah sampai. Hei, tunggu. Assalamualaikum anak-anak. Kaifa halukum? Waalaikumsalam, alhamdulillah bihairin. Pelajaran fikih hari ini akan membahas masalah wudu, tayamum, dan sholat. Kalian siap? Insyaallah. Anak-anak, wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya, tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang sudah bisa berwudu? Ayo, tunjukkan. Saya Pak Ustadz. Saya juga Ustadz. Alhamdulillah, saya sudah bisa berwudu.
Ya, baiklah. Ustadz percaya, tapi kita tetap harus mempelajari supaya wudhu kita sempurna. Karena kalau wudhu kita tidak sempurna, sholat pun tidak akan sah. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa ada wudhu yang tidak sempurna? Bisa saja wudhu tidak sempurna. Bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudhu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudhu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudhu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudhu benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu tadi adalah gambaran bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar, dimulai dari pertama membaca niat sampai dengan terakhir membaca doa. Nah, mudah-mudahan Miss Putih harapkan teman-teman bisa melakukan dan mencontoh video tadi serta dapat melakukan dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ketika teman-teman berdoa, karena kesempurnaan dari berwudu itu sangat dianjurkan, karena wudu sebagai salah satu syarat syahnya sholat. Artinya ketika berwudu teman-teman tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari bagaimana tata caranya. Selanjutnya kita bahas hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu baik dari kubul maupun dubul. Nah, maksud di sini seperti contohnya adalah buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Kemudian yang kedua, hilang akal. Nah, biasanya hilang akal ini misalnya contohnya seperti mabuk, gila, bahkan dengan pingsan. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang kelima, tidur telentang yang mengubah posisi duduk. Itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudu kita menjadi batal, dan kita harus mengulangnya dari awal. Lantas bagaimana Miss jika dengan makan dan minum? Sebetulnya makan dan minum itu tidak membatalkan wudu teman-teman, karena
ketika kita sudah selesai makan, bahkan pun itu minum, bisa kita kumur-kumur, kemudian kita bisa melanjutkan sholat. Namun alangkah lebih baiknya untuk menjaga kebersihan, maka ketika setelah selesai berwudu, maka kita harus buru-buru untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita makan dan minum baru sholat. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan ayo lakukan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk yang pertama menghafalkan doa sebelum dan sesudah berwudu dengan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman praktekkan tata cara berwudu disertai dengan doa sebelum dan sesudah wudu. Kemudian buat dalam bentuk video dan upload di Google Drive masing-masing folder ya. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Diskuti cukupkan dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.